Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Regza Diana Emelda. Dan hari ini saya akan membuat video berupa 9 karakter atau 9 sifat yang bisa membuat uang Anda bertumbuh. Nah, sebelum masuk ke situ, pastikan teman-teman tidak mengalami 4 hal ini. Kenapa? Karena ketika Anda mengalami 4 hal ini, berarti ada masalah dengan keuangan Anda. Yang pertama yaitu susah nabung, teman-teman. Ketika kita punya banyak uang, kita langsung berfoya-foya, kita langsung dibelikan sesuatu yang tidak bermanfaat, sesuatu yang menjadi keinginan kita, namun tidak menjadi kebutuhan kita. Yang kedua yaitu gaji naik, hutang pun naik, teman-teman. Nah, gaji saya naik, tapi kredit saya juga banyak. Nah, ini banyak dilakukan oleh teman-teman. Jangan sampai seperti ini, teman-teman. Yang ketiga, omset naik, cash kosong. Omsetnya naik, per bulannya naik, tapi uangnya mana? Uangnya gak ada. Nah, ini banyak sekali dilakukan, terutama oleh diri saya sendiri, karena saya juga pernah menghitung omset saya per bulannya naik, tapi cashnya nggak ada karena terpakai, teman-teman. Maka dari itu, buat teman-teman yang memang berjualan atau berbisnis, silakan pakai ATM yang berbeda dengan uang pribadi, pakai dompet yang berbeda dengan uang pribadi, agar tidak keikut uang bisnis dengan uang pribadi, teman-teman. Yang terakhir, no money, okay, happy. Good money, banyak problem. Kalau kita gak punya duit, kita happy-happy aja. Tapi kalau kita punya banyak duit, kita juga punya banyak masalah. Nah, ini ada sesuatu yang salah dalam diri Anda. Apa itu yang salah? Dan sesuai dengan video yang sebelumnya yang saya tangkap, yaitu attitude. Bagaimana cara kita bersikap? Mungkin kalau kita tidak punya uang, kita tidak ada yang disombongkan, teman-teman. Kita hidup sederhana. Namun kalau kita punya uang, kalau kita punya banyak uang, terjadi di dalam diri kita itu kesombongan. Kalau kita punya banyak uang, kita beli motor cuman gara-gara tetangga itu juga beli motor. Kita iri, teman-teman. Nah, itu yang harus kita perbaiki. Dan di video ini ada 9 sifat, 9 karakter yang agar uang Anda bisa bertumbuh. Yang pertama yaitu uang suka orang yang spesifik. Spesifik terhadap skill Anda, spesifik terhadap kemampuan Anda, spesifik terhadap sesuatu yang menjadi bidang Anda, skill Anda, kemudian apapun itu. Anda, artinya spesifik itu semacam detail. Kalau misalnya Anda sebagai pelayanan yang sangat detail, seperti itu, teman-teman. Yang kedua yaitu yakin. Kalau diri Anda sendiri tidak yakin terhadap kemampuan Anda, bagaimana orang lain bisa yakin terhadap diri Anda sendiri? Meskipun jutaan orang di luar sana itu tidak yakin terhadap kemampuan kita, maka pastikan diri kita itu yakin kepada kemampuan, kepada skill dan bidang kita. Kenapa? Banyak orang-orang sukses di luar sana yang punya banyak musuh. Dan orang-orang sukses, orang-orang kaya di situ sangat sedikit jumlahnya, teman-teman. Kenapa? Karena mereka bersikap bodoh amat terhadap musuh-musuh mereka, terhadap sesuatu yang membuat masalah dalam diri mereka. Mereka yakin mereka itu benar dan mereka yakin mereka pasti bisa sukses. Seperti itu. Yang ketiga yaitu prioritas. Bagaimana Anda bisa tahu dan tahu menentukan mana yang penting, mendesak, penting tidak mendesak,
tidak penting namun mendesak, dan yang terakhir tidak penting dan tidak mendesak. Anda tahu prioritas mana yang harus Anda kerjakan dulu, yang harus Anda lakukan dulu. Dan menurut buku yang saya baca, yang dari 4 hal itu, maka yang paling bagus adalah tidak mendesak dan penting. Kemudian yang kelima yaitu sedekah. Ini sudah tidak perlu dilakukan lagi dan ini sudah tidak perlu dipertanyakan lagi, karena sedekah itu sudah bagian dari kekayaan. Kalau kita punya banyak lebih, kita berikan kepada seseorang yang tidak kurang mampu, yang pengen sekali mungkin butuh kita, seperti itu. Kenapa? Karena Dewa Eka Prayoga itu pernah mengatakan kalau kita pengen dibantu Allah, maka bantu dulu orang lain. Bantu orang lain dulu, maka dibantu Allah kemudian. Seperti itu teman-teman. Maka dari itu sedekah itu penting dari bagian dari kekayaan. Ketika Anda punya misalnya gaji 10 juta per bulan, maka berapa persen sedekah yang harus Anda keluarkan? Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala pun berfirman, kalau misalnya kalian sedekah satu kebaikan, sedekah apapun itu, maka Allah akan ganti 10 kali lipat kebaikan. Maka dari itu, jika Anda punya banyak uang, punya banyak skill atau pengetahuan atau apapun itu, maka bersedekahlah teman-teman. Karena itu bisa menyelamatkan nilai uang yang Anda punya saat ini. Namun ketika Anda tidak punya uang, maka itulah sedekah. Jika Anda tidak punya uang dan Anda sedekah, maka itulah yang lebih bagus. Artinya, ketika tidak punya uang, kemudian kita sedekah, kita sendiri tidak punya uang, namun kita mau bersedekah, maka nantinya kita akan ditolong oleh Allah SWT. Yang selanjutnya yaitu uang suka ilmu pengetahuan. Saya pernah diajari oleh manajer saya bahwasanya, manajer di suatu pekerjaan saya yang dulu, bahwasanya ketika kamu hidup di kota yang besar, hidup di kota yang keras, namun tidak punya skill, maka kamu miskin. Bukan miskin, tapi harus bekerja keras. Tapi kalau misalnya kamu hidup di daerah manapun, kamu punya ilmu pengetahuan itu akan membantu kamu untuk hidup nyaman. Teman-teman, banyak orang-orang yang bekerja keras saat ini, tapi lupa bahwasanya orang yang kerja cerdas itu lebih baik. Apalagi orang yang bekerja keras dan orang yang bekerja cerdas. Maka pastikan skill Anda, bidang Anda yang Anda sukai dan yang Anda geluti, itu pastikan menjadi handal. Belajarlah sampai menjadi handal. Yang selanjutnya yaitu abundant. Itu artinya adalah berlimpah, teman-teman. Kalau kita gajinya besar, kalau punya gaji besar, perlu nggak kita punya helikopter? Jawabannya bukan sekedar perlu atau tidak, tapi jawaban yang baik adalah, ini helikopter ini ketika saya beli, ini bisa nggak membantu saya mempermudah keuangan bisnis saya, mempermudah mobilitas saya, biar lebih cepat bertemu dengan klien atau lain sebagainya. Artinya berlimpah itu ketika kita membeli helikopter, kita lihat dulu itu butuh nggak. Ketika kita membeli sesuatu, kita lihat dulu, kita tanyakan dulu pada pribadi, sekiranya itu butuh nggak.
Kalau hanya sekedar keinginan, maka lebih baik jangan, teman-teman. Dan bagaimana cara saya mengukur atau membedakan antara keinginan dan kebutuhan? Biasa kalau saya ingin membeli sesuatu, maka harus menunggu 7 hari dulu atau 1 minggu. Dan ketika itu masih kepikiran, maka saya akan membelinya. Kenapa? Karena saya benar-benar butuh. Sampai 1 minggu pun saya masih kepikiran, seperti itu. Kemudian yang nomor 8 yaitu cerdas, teman-teman. Seperti yang saya katakan sebelumnya, uang suka ilmu pengetahuan. Artinya ketika Anda cerdas, maka Anda jauh lebih unggul daripada orang-orang yang bekerja keras. Apalagi Anda punya pekerja keras, mental pekerja keras, dan pekerja cerdas. Yang terakhir yaitu keputusan Anda harus selalu yes. Semua keputusan yang sudah Anda tetapkan, maka Anda harus bisa berkata yes. Karena semua keputusan itu punya banyak resiko, punya resiko masing-masing. Bahkan sesuatu yang tidak Anda putuskan itu adalah keputusan Anda, dan resiko Anda tidak akan mendapatkan apa-apa. Seperti itu. Terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Saya mohon maaf apabila banyak sekali kekurangan ataupun kalimat yang kurang tepat. Saya Reza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.